Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 547. Di dunia luas dan tak berujung yang tidak diketahui di luar dunia Departemen Perang, tempat misterius yang Kong Xuan datangi sebelumnya. 3 hari yang lalu, takdir nasional Tianxia berubah drastis. Setelah takdir nasional Tianxia diwariskan, level Kong Xuan sendiri secara langsung sebuah terobosan tercapai. Ranah tersebut secara langsung dipromosikan ke tahap awal Raja Kuno, tetapi kehancurannya tidak terjadi. Fondasi Akademi Jixia jauh lebih kuat daripada kekuatan di dunia Departemen Perang. Jadi Kong Xuan menekannya selama 3 hari. Jika dia mau, dia bisa keluar untuk mengatasi kesengsaraan kapan saja. Tapi Kong Xuan menghabiskan segalanya dan melalui segala macam kesulitan untuk datang ke sini jauh dari kampung halamannya, jadi dia tidak ingin begitu saja menerobos ke Raja Manusia dan mencapai tahap akhir Raja Manusia dalam kekuatan tempur. Kong Xuan menginginkan lebih. Dia berpikir untuk memanfaatkan terobosan ini untuk secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak Raja Manusia. Bahkan lebih tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, sejak Kong Xuan datang ke Akademi Jixia, dia diam, bertahan, dan diam-diam memahami dunia. Dan hari ini dia merasa cukup sudah. Di dalam Akademi Jixia, melalui inspeksinya selama beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa memang ada tempat suci yang cocok untuk ditembus oleh orang kuat. Itu adalah dojo yang berada jauh di dalam Akademi Jixia. Dojo ini penuh dengan suasana akademi. Ini adalah tempat di mana banyak orang kuat di masa lalu Akademi Jixia membuat terobosan dalam Tao. Itu diisi dengan energi khusus dan kelompok Tao. Akademi, seperti namanya, setiap orang adalah sarjana, dan ada banyak cara hebat dalam ilmu klasik. Karya klasik yang tak terhitung jumlahnya mengandung beberapa esensi Tao yang unik. Tetapi pada saat ini, ketika Kong Xuan sedang berjalan di jalan Akademi Jixia, menuju dojo jauh di dalam. Tanpa terlihat, mata Akademi Seji tertuju padanya. Kong Xuan tidak berhenti, tapi hatinya tercengang. Kong Xuan tersenyum dalam hati, pura-pura tidak tahu, dan terus berjalan menuju bagian dalam Akademi Jixia. Namun di saat berikutnya, Kong Xuan benar-benar melepaskan tekanan pada tubuhnya, memicu kehancuran Raja Kuno. Tiba-tiba, awan gelap tebal memenuhi langit di luar Akademi Jixia. Di bawah awan gelap, di jalan Akademi Jixia, Kong Xuan berpakaian putih meskipun dia tidak berbicara saat ini. Namun aura mendiang Raja Manusia dalam dirinya sudah mulai keluar. Ya, Kong Xuan datang ke dunia ini. Setelah terdiam selama beberapa hari, di sini untuk pertama kalinya, dia benar-benar menunjukkan keunggulannya. Sisi tajam dari seorang jenius tiada taraf yang telah memulai jalur Kaisar Manusia. Bum bum bum. Pada saat ini, ketika segala sesuatu di tubuh Kong Xuan dilepaskan sepenuhnya, aura beberapa pria besar berguncang di kedalaman Akademi Jixia, dan kemudian aura beberapa pria kuat dari bencana pertama dan bencana kedua. Sosok itu tiba-tiba muncul. Mata orang-orang kuat di Akademi Jixia tertuju pada Kong Xuan yang sedang berjalan di jalan tengah. Itu bukan cara Kaisar yang sebenarnya. Dan ini adalah bencana besar Raja Kuno. Dia pergi, orang-orang, diam, jangan bilang, tutup sekolah, cepat. Beritahu 3 kesengsaraan yang tinggal di sekte ini. Tetua, lindungi anak ini. Pada saat ini, di kedalaman kehampaan, beberapa bos RJ Renwang dari Akademi Jixia dikejutkan oleh Kong Xuan. Segera, di bawah perintah beberapa bos besar, seluruh akademi besar tiba-tiba ditutup. Para siswa berbakat dengan aura kuat yang berkeliaran di Akademi Jixia semuanya segera dibawa kembali ke kamar masing-masing. Sama sekali tidak ada yang diizinkan keluar. Kemudian, hanya Kong Xuan yang tersisa di seluruh jalan di bawah Akademi Jixia, masih bergerak maju. Dan saat Kong Xuan berjalan maju dengan langkah kakinya, aura kejeniusan tiada taraf di tubuhnya menjadi lebih kuat dan mempesona. Bas. Segera setelah itu, di kedalaman Akademi Jixia, 3 Raja Manusia yang lebih kuat di puncak bencana kedua muncul, dan lelaki tua terakhir di tingkat Raja Manusia dari 3 bencana juga muncul. Para petinggi semuanya bersemangat dan serius, menatap Kong Xuan yang berjalan perlahan di bawah karena terkejut. Beritahu tetua ke-8 dan Master Sekte bahwa naga sejati telah muncul di akademi kita. Pria tua berambut putih di kedalaman kehampaan, yang sebaik Raja 3 kesengsaraan, menarik napas dalam-dalam dan memberi perintah. Pada saat ini, lusinan ahli tak tertandingi dari Akademi Jixia mulai melindungi Kong Xuan. Murid inti apa? Pada saat ini, bahkan lokasi inti yang paling menonjol di Akademi Jixia pun bagaikan cahaya kunang-kunang di depan Kong Xuan. Kong Xuan merasakan tatapan menyapu dirinya, dan dia tersenyum dalam hati, Saudara Xiao, di dunia Departemen Perang, saya diambil alih olehmu, tetapi saya, Kong Xuan, benar-benar putra keberuntungan, dari dunia Departemen Perang. Bencana besar bukanlah misimu sendiri, itu juga misiku. Jadi, tunggu aku kembali. Kong Xuan menarik napas dalam-dalam, dan pada saat ini, lusinan pakar top dari Akademi Jixia mendarat di sana. Ketika dia berada di depannya, Kong Xuan berkata dengan wajah serius, "Murid Kong Xuan, saya ingin memberikan penghormatan kepada semua senior.
Saya ingin menerobos Raja Manusia, jadi saya harus mengganggu semua orang. Para senior untuk melindungi jalan. Itu merepotkan. Sekelompok bos top dari Akademi Jixia, semua bos teratas yang tinggal di Akademi mengangguk dengan wajah ramah. Dia secara pribadi membawa Kong Xuan ke dojo terbaik di Akademi Jixia untuk membuat terobosan. Setengah jam kemudian, aura di tubuh Kong Xuan secara resmi mencapai puncak Raja Manusia, dan wilayah kekuasaannya sendiri hanya sebanding dengan puncak Raja kuno awal. Dia, Kong Xuan, hanya sedikit lebih buruk dari Xiao Tians. Ketika Xiao Tians secara resmi menerobos menjadi Raja kuno, kekuatan tempurnya langsung naik ke puncak Raja Manusia satu kesengsaraan tahap awal. Namun meski begitu, saat ini, Kong Xuan dianggap oleh orang-orang besar di Akademi Jixia sebagai bakat unik yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Identitas Kong Xuan dengan cepat diblokir di Akademi Jixia, dan semua petinggi di Akademi Jixia segera mulai mendiskusikan rencana pertumbuhan Kong Xuan selanjutnya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kong Xuan bukan dari dunia mereka. Ketika kekuatan Kong Xuan meningkat lebih tinggi, aura dunia Departemen Perang di tubuhnya juga dibersihkan olehnya. Dia belum cukup kuat untuk mengungkapkan berita bahwa dia berasal dari dunia Departemen Perang. Dia ingin memanfaatkan situasi dan kekuatan serta fondasi Akademi Jixia untuk segera meningkatkan dirinya. Kong Xuan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Belum lagi kekuatan tempurnya saat ini hanya berada di puncak Raja Manusia. Di antara pusat kekuatan gelap di dunia Departemen Perang, ada seorang kaisar kegelapan yang sekuat Raja Manusia di 3 kesengsaraan. Dan kemungkinan besar ini masih merupakan puncak dari 3 kesengsaraan, dan kemungkinan besar tidak hanya satu saja. Oleh karena itu, musuh di dunia Departemen Perang sebenarnya tidak lebih lemah dari Akademi Jixia. Jalan Kong Xuan masih panjang. Hanya saja kali ini, Kakak Xiao, aku tidak akan meninggalkanmu terlalu lama, terlalu banyak. Gumam Kong Xuan dalam hatinya. Sekarang dia pasti akan dilatih sebagai putra suci Akademi Jixia. Demikian pula, Kong Xuan awalnya menunjukkan bakat uniknya di Akademi Jixia dan menerima pelatihan penting. Dan Ling, yang meninggalkan dunia Departemen Perang pada waktu yang hampir bersamaan dengan Kong Xuan, berkembang pesat setiap saat. Mungkin itu semacam pengaturan, ketika kekuatan tempur Kong Xuan mencapai puncak Raja Manusia. Di kedalaman medan perang yang tak ada habisnya, kekuatan tempur Zero dengan cepat meningkat ke puncak Raja Manusia. Di medan perang yang penuh dengan darah dan api, Zero berlumuran darah, dan pedang menembus dada orang kuat tak dikenal. Itu adalah orang kuat yang berada di puncak periode akhir Raja Manusia. Dia awalnya ingin menelan jalan Zero. Dia juga mengumpulkan lebih dari selusin ahli tingkat raja untuk memburu Zero. Namun selama beberapa hari dan malam mereka mengejar Zero, orang-orang kuat di pihak mereka terus-menerus dipenggal oleh Zero. Sejauh ini, hanya tersisa 4 orang kuat yang berada di puncak periode akhir Raja Manusia. Zero mencabut pedang panjangnya, menjilat darah di bibirnya, menunjukkan senyuman dingin dan kejam, menatap keempat Raja Manusia puncak yang tersisa, dan berkata, ada 4 lagi. Bunuh. Sosok Zero menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di depan Raja Manusia tahap akhir yang terluka, dan memenggal kepala lawannya dengan pedang. 4 orang kuat di seberang juga mengubah ekspresi mereka dan mulai mengepung Zero. Sosok mengagumkan berukuran 8 kaki tiba-tiba muncul di belakang Ling. Dia dengan kuat menahan serangan 3 lainnya dan serangan kuat di tahap akhir Raja Manusia. Lalu dia menebas kepala orang kuat yang dia pilih dengan pedang. Puff! Seteguk besar darah muncrat dari mulut Ling, dan dia mundur dengan keras. Dia mengeluarkan banyak darah, dan lukanya sudah sangat serius. Tapi Zero juga tidak peduli. Dia hanya masih mencibir, menatap ketiga pria kuat di seberangnya yang sangat menyesal, dan berkata, sekarang. Yang tersisa hanyalah kalian bertiga. Lari. Setelah Zero selesai berbicara, 3 lawannya datang untuk mengejar. Orang-orang kuat yang membunuhnya tidak lagi berani bertarung lagi. Di mata mereka, Zero tiba-tiba muncul di medan perang ini. Benar-benar orang gila. Orang gila yang hanya tahu cara membunuh, reputasinya mulai menyebar di medan perang akhir-akhir ini. Semakin banyak orang yang berkuasa mengetahui bahwa orang gila telah tiba di daerah mereka. Zero telah bertempur dalam ratusan pertempuran dalam beberapa hari terakhir, dan lusinan orang kuat telah tewas di bawah pedangnya. Hanya dalam beberapa hari, dari tahap awal Raja Manusia hingga sekarang, bahkan orang kuat di puncak tahap akhir Raja Manusia sudah mulai mati. Dan kecepatan pertumbuhan nol jauh melebihi imajinasi semua orang. Membunuh terus-menerus, dalam pertempuran pembunuhan, diambang hidup dan mati, membuat terobosan gila, dan kemudian melahap energi orang kuat lawan dan Taoyun, memulihkan luka-lukanya, dan kemudian membunuh lagi. Mereka semua mengira bahwa Zero adalah tentang untuk mencapai batasnya, dan mereka semua mengira Zero akan melakukan ini lagi. Jika terus berlanjut, dia sendiri akan pingsan. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah Zero sebenarnya menikmati perasaan ini. Di dunia Departemen Perang, Xiao Tians menekannya di medan perang di luar wilayah, ada singa jantan, dan bos licik Tianxia menekannya. Dia tidak bisa menggunakannya, dan dunia Departemen Perang terlalu kecil dan jumlah orang kuatnya terlalu sedikit. Oleh karena itu, setelah Zero dipromosikan ke tingkat habitat, hanya ada sedikit pertempuran. Dan inilah surganya.
5 menit kemudian, terjadi ledakan keras, dan orang kuat terakhir yang merupakan puncak mendiang Raja Manusia yang dikejar Zero menghancurkan dirinya sendiri. Tubuh Zero juga terlempar terbalik. Namun tak lama kemudian tawa Zero keluar, begitu berdeguk hingga membuat jantung berdebar-debar. Ling melahap Daoyun dan energi dari pembangkit tenaga manusia tingkat raja yang baru saja dia bunuh. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Dan aura bayangan di belakangnya tiba-tiba mencapai ketinggian 9 kaki. Kekuatan tempur puncak Raja Manusia. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada anak laki-laki Kong Xuan itu, tetapi dengan karakternya yang berbahaya, dia harus mati. Tidak. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Dan lihat siapa yang bisa membawa bala bantuan lebih banyak dan lebih kuat lagi. Zero menyeringai. Tiba-tiba sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Dan segera setelah Ling pergi, di mana dia baru saja berdiri, ada 3 orang kuat di puncak Raja Manusia datang. Ling merasakan aura dari 3 Raja Manusia puncak yang muncul di belakangnya, dia tersenyum lagi. Di dunia Departemen Perang, setelah dipisahkan dari Kaisar Hitam, Liu pergi mencari An, Zan, dan Mi. Sebelum memasuki dunia gelap, Lu juga bertemu dengan Kong Chang yang baru saja kembali. Setelah Kong Chang mengobrol sebentar dengan Lu, dia memberinya Raja Manusia Daoyun dan kristal energi dalam jumlah besar. Di kedalaman dunia gelap di bawah reruntuhan generasi dinasti kekaisaran, kegelapan, perang, dan kehancuran akhirnya sepenuhnya menerima warisan 3 kutub Raja Surgawi dari generasi kuil Surgawi dalam beberapa hari terakhir. Dan dengan bantuan Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi, mereka bertiga, An, Zan, dan Mi, dengan sempurna mengintegrasikan 2 jalur Kaisar sejati di tubuh mereka, dan mereka semua menerobos ke tingkat Raja Kuno, dan menerobos sepenuhnya. Mencapai puncak periode awal Raja Kuno. Kekuatan tempurnya juga telah mencapai puncak mendiang Raja Manusia. Ketika mereka bertiga hendak pergi, Lu bergegas membawa pedang besar, dan memberikan sejumlah besar kristal energi yang diberikan Kong Chang kepadanya kepada mereka bertiga. Cepat dan menerobos, setidaknya tingkatkan kekuatan tempurmu ke puncak Raja Manusia. Kakak laki-laki dan perempuan tertuaku Heidi sama-sama Raja Manusia dari satu bencana. Pemimpin Sekte Yang Xia, pria tampan dari garis keturunan Wantian, Guru Tao, juga memiliki mencapai Raja Manusia dalam satu bencana, kita tidak bisa ketinggalan terlalu jauh di belakang mereka. Lu dengan singkat memberitahu ketiga bersaudara itu tentang situasi di luar. An, Zan, Mi, mereka bertiga merasakan aura Raja Manusia puncak di tubuh Lu. Mendengarkan apa yang dikatakan Lu, mereka bertiga merasa sedikit pahit di hati mereka sejenak. Karena kecepatan peningkatan ketiganya cukup cepat. Tapi kenapa rasanya masih belum cukup? Brengsek, serap, menerobos. Mi meraung marah, menelan sejumlah besar kristal energi dalam satu tegukan, duduk bersila di tanah, dan menyerbu ke tengah panggung Raja Kuno dengan seluruh kekuatannya. An mengikuti Zan, dan setelah saling memandang, dia mengertakkan gigi, duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulai menerobos dengan seluruh kekuatannya. An, Zan, dan Mi, mereka bertiga mulai terus berlari, berusaha meningkatkan. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi yang berdiri di samping dikejutkan oleh berita bahwa mereka juga telah terbunuh. Apakah semua orang kuat di dunia ini berkembang begitu cepat? Mungkinkah setelah 3 hari berlalu di dunia gelap, 30 tahun telah berlalu? Atau apakah Tianxia sudah maju ke dinasti kekaisaran? Satu demi satu, muncul di benak Raja Surgawi 3 kutub dari kuil Surgawi generasi pertama. Lu tersenyum dan menjelaskan dengan hati-hati kepada ketiga seniornya apa yang terjadi di dunia beberapa hari terakhir ini. Setelah mendengar ini, Raja Surgawi 3 kutub dari kuil Surgawi bahkan lebih terkejut. Perkembangannya terlalu cepat, jauh melampaui imajinasi mereka. Setengah jam kemudian, aura An, Zan, dan Mi melonjak dari mereka bertiga, dan aura mereka mencapai puncak Raja Manusia. Kemudian, Raja Surgawi 4 kutub generasi kedua dari kuil Surgawi, yang auranya telah mencapai puncak kedudukan Raja Manusia, mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi. Terburu-buru menuju dunia saat ini. Xiao Tian sedang pergi, dan Kaisar Hitam mengeluarkan perintah agar mereka segera kembali. Dan keempat bersaudara itu semuanya menyimpan semangat di dalam hati mereka. Mereka sepertinya telah dilupakan. Kali ini, mereka harus menegakkan kembali nama mereka. Tapi yang tidak diketahui dunia adalah faktanya, di dunia Departemen Perang, selain Xiao Tian, seorang jenius tiada taraf yang telah memulai jalur hegemoni. Kelompok jenius pertama yang membuka jalan Kaisar sejati berjumlah 6 orang. Kong Xuan, 0, kegelapan, perang, pembunuhan, kehancuran. Itu 6 di antaranya. Dan ke-6 orang ini, entah bagaimana, hampir pada saat yang sama, semuanya mencapai kekuatan tempur puncak Raja Manusia. Jalan Kaisar Hitam yang sebenarnya muncul setelah jalan dunia diwariskan kemudian. Dengan kata lain, sebenarnya hanya ada sedikit talenta tak tertandingi di dunia Departemen Perang yang telah mengambil jalur Kaisar sejati. Jika Kaisar Hitam bisa dianggap sebagai warisan dunia. Begitu gelap, berkelahi, membunuh, dan menghancurkan, mereka berempat juga merupakan pewaris jalan Kaisar sejati dan takdir 4 Raja Surgawi dari kuil Surgawi. Kong Xuan dan Ling adalah 2 Kaisar sejati yang telah dibina oleh Akademi Seji selama ribuan tahun. Hanya Xiao Tian,
tahunnya, yang datang dari awal. Pada titik ini, 6 jenius tertinggi dari jalur kaisar sejati di dunia Departemen Perang juga telah tumbuh dewasa. Bab 548. Dekrit Kuil Surgawi, Dinasti Kekaisaran Singa, 5 dinasti, Kamp Penjaga Aturan, Departemen Perang Kai Besar, Departemen Perang Singa Laut, dan lainnya, akan berkumpul di Xiajing pada pukul 10 besok pagi. Mereka yang tidak datang, tolong jaga dirimu baik-baik. 81 jam yang lalu, Kaisar Hitam, wakil penguasa pertama Kuil Surgawi, Kaisar Hitam yang berada di puncak periode akhir Raja Manusia, mengeluarkan dekrit dari Kuil Surgawi hingga seluruh dunia Departemen Perang. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun di dunia Departemen Perang yang berani mematuhi perintah tersebut. Kaisar Hitam, wakil penguasa pertama Kuil Surgawi, tiba-tiba maju ke puncak mendiang Raja Manusia satu kesengsaraan. Penguasa Kuil Surgawi, juga ada di sana sebelumnya. Berita tentang Xiao Tians baru beberapa hari yang lalu. Jika semua orang berkuasa di dunia Departemen Perang mengetahui bahwa Xiao Tians sekarang telah mencapai tahap akhir dari Raja Manusia kesengsaraan kedua, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Namun meski begitu, Kuil Tianshan saat ini, sebagai eselon 1 dan garis pertahanan pertama melawan dunia gelap, kekuatan mereka juga yang terkuat di dunia Departemen Perang. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat dari seluruh dunia, setelah menerima perintah Kaisar Hitam, segera mengatur segalanya tanpa ragu-ragu, dan orang-orang kuat teratas di wilayahnya masing-masing bergegas menuju Xiajing. Yang aneh adalah bahkan untuk masalah sebesar itu, Xiao Tians, penguasa Kuil Surga, tidak muncul. Tidak ada yang tahu di mana Xiao Tians berada. Satu-satunya yang muncul adalah Raja Surgawi Empat Kutub di bawah komando Kaisar Hitam dan Kuil Dewa Surgawi. Untuk sementara waktu, banyak orang berkuasa di dunia Departemen Perang tidak bisa tidak berpikir lebih jauh. Ada juga beberapa orang kuat yang mulai membuat tebakan acak di benak mereka. Apakah Xiao Tians ingin mengintegrasikan semua kekuatan di dunia Departemen Perang? Ataukah ada keretakan antara Xiao Tians dan orang-orang berkuasa di Tianxia? Lagi pula, apa yang dilakukan Kaisar Hitam telah menjadi pusat perhatian. Dia langsung melewati Departemen Perang Tianxia dan mengeluarkan dekrit ke seluruh dunia Departemen Perang. Di rumah besar Tianxia Xiajing, Tetua Agung Qin Wu, Liu Che, Zudi, Long Zhanguo, dan keempat lelaki tua itu juga menerima kabar dari Kaisar Hitam. Mereka berempat juga bingung. Tetua kedua Liu Che berkata, kalian bertiga, apakah menurutmu dekrit ini adalah niat Kaisar Hitam atau niat Tians? Qin Wu melihat mereka bertiga menatapnya berkata, mungkin bukan itu yang dimaksud Tians, tapi apa yang dimaksud anak Kaisar Hitam. Kita semua tahu bahwa Tians kini telah menjadi kaisar sejati, kaisar pertama yang masih hidup di dunia Departemen Perang sejak zaman kuno. Wajahnya sangat serius. Setelah jeda, dia melanjutkan, kalian bertiga, jangan terlalu banyak berpikir. Izinkan saya mengungkapkan posisi saya terlebih dahulu. Sekarang seluruh dunia sedang menghadapi invasi kekuatan kegelapan dan berada dalam bahaya kehancuran. Kapan saja. Jadi pada akhirnya, dengan kegelapan ketika kekuatan memutuskan, semua kekuatan di dunia harus bersatu. Jika tidak, kita tidak memiliki peluang untuk menang jika kita bertarung sendirian. Zudi dan Long Zhanguo mengangguk. Berkata, ya, saya setuju. Dunia Departemen Perang akan disatukan dan diubah menjadi satu kesatuan untuk mengordinasikan semua pihak. Qin Wu mengangguk dan berkata, ya, dan 3 bulan lalu, Tianxia telah direstrukturisasi dan tidak lagi menjadi penatua. Departemen Perang Tianxia saat ini tidak diputuskan oleh kami berempat, tetapi juga Sekte Liang, Akademi Seji, Sekte Dewa Perang, Sekte King Yidao, dan Sekte Potian, kan? Liu Che dan yang lainnya mengangguk lagi, samar-samar memahami apa yang ingin dikatakan Qin Wu. Benar saja, saat berikutnya mereka mendengar Qin Wu menghela nafas, dan berkata perlahan, dan aku juga tua. Setelah Qin Wu mengatakan ini, dia mengetuk meja serius. Berkata, jadi, jika dunia Departemen Perang ingin bersatu di masa depan, maka komandan pertama ini pastilah posisi diberikan kepada Tians. Tetapi Tians tidak pernah menginginkannya. Zudi juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, kita semua tahu bahwa Tians memiliki hati yang tulus dan seorang kaisar sejati keinginannya selalu sederhana. Hanya saja dia dipaksa melakukan sesuatu. Sangat mudah untuk memahami apa yang dimaksud Heidi. Dia ingin mengungkapkan posisinya kepada semua orang terlebih dahulu. Sejak itu, Tians berjuang untuk hidup dan mati dari seluruh dunia Departemen Perang. Kami, dan bahkan seluruh dunia Departemen Perang harus memberi nama dan penjelasan kepada Tians. Zudi menenangkan diri dan berkata dengan ekspresi serius, dan jika kami tidak memberikannya, atau jika Kaisar Hitam merinding, meskipun Tians bukan apa-apa dan tidak akan peduli, itu akan menjadi kesenjangan besar dan kerugian besar bagi Tianxia dan seluruh dunia Departemen Perang di pertempuran yang menentukan di masa depan. Long Zhanguo juga berbicara. Berkata, kita seharusnya mundur. Komandan pertama Tianxia, berikan Tians, saya mendukung. Saya tidak mengatakan apa-apa. Qin Wu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, mendesah, Tians, jika dia menginginkannya, itu akan terjadi baiklah. Qin Wu dan yang lainnya semua mengenali Xiao Tians di dalam hati mereka. Ini adalah Kaisar Tianxia mereka, seorang jenius yang tiada taraf. Selama ini,
sebenarnya Xiao Tianslah yang mati-matian membantu Tianxia dalam pertempurannya dan membantu semua pihak dalam pertempuran mereka. Faktanya, Xiao Tians benar-benar tidak peduli dengan statusnya, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Idenya selalu sederhana, yaitu membunuh semua musuh yang ada di hadapannya, lalu menjalani hidup yang baik dan istirahat. Tapi Xiao Tians tidak peduli dan tidak memikirkannya, tapi bukan berarti orang lain tidak akan memikirkannya. Bayangkan saja berapa banyak kekuatan yang ada di seluruh dunia Departemen Perang. Sangat rumit. Jadi izinkan saya bertanya, jika dunia Departemen Perang ingin bersatu di masa depan, siapa yang akan menjadi komandan pertama? Selain Xiao Tians, satu-satunya kaisar yang masih hidup, siapa lagi yang memenuhi syarat? Oleh karena itu, dekrit yang dikeluarkan oleh Kaisar Hitam di kuil surga kali ini, terus terang, adalah pengingat bagi semua orang dan pesan kepada semua orang sebelumnya. Xiao Tians tidak membutuhkannya, tapi ada beberapa hal yang harus dia berikan. Inilah yang dimaksud Kaisar Hitam. Setelah beberapa saat, Qin Wu, Liu Ce, Zudi, dan negara-negara berperang panjang berdiri dan mengumumkan perintah bersama. Departemen Perang Tianxia Qin Wu, Liu Ce, Zudi, dan Long Zhanbuo akan tiba tepat waktu besok. Departemen Perang Tianxia adalah orang pertama yang menanggapi panggilan Kaisar Hitam, dan ketika Qin Wu dan yang lainnya menanggapi, Henry dari dinasti Singa dan kekuatan besar yang masih berperang di benua barat sangat terkejut. Departemen Perang Tianxia telah membuat pernyataan, dan tampaknya situasinya akan berubah lagi. Hubungi kuil Tianshan, dan saya, dinasti Kekaisaran Singa, akan tiba di tempat pertemuan aliansi tepat waktu besok. Keputusan setelah hanya memikirkannya. Pada saat yang sama, beberapa raja manusia teratas dari 5 dinasti juga menanggapi Kaisar Hitam. Mereka akan mengirim Hill dan White Bear ke Xiajing. Setelah menerima kabar tersebut, Man Kai dan Heishi dari Departemen Perang Dakai segera bangkit dan menuju ke sisi Xiajing. Semua anggota Paviliun Dawang dari Departemen Perang Singa Laut diberangkatkan. Dao Yi dari kamp penjaga aturan segera berangkat dengan 4 raja manusia puncak di bawah komandonya. Malam itu, orang-orang kuat dari semua sisi dunia Departemen Perang, dan yang terlemah semuanya adalah guru Tao tingkat tinggi, bergegas dari seluruh penjuru dunia, berbintang dan malam, menuju Xiajing di Tianxia. Pada jam 9 pagi keesokan harinya, di gerbang markas besar Departemen Perang Tianxia dan Xiajing, perwakilan dari kekuatan lain di dunia Departemen Perang telah tiba dan sedang menunggu. Orang-orang kuat dari Tianxia dan kuil surgawi belum tiba, dan beberapa orang kuat dari dinasti Singa, 5 dinasti, Departemen Perang Kai Besar, dan Departemen Perang Singa tidak berani masuk. Orang kuat dari kamp penjaga aturan telah tiba. Sebuah suara yang dipenuhi aura berdarah besi terdengar. Kemudian sekelompok orang kuat muncul di luar markas perang Tianxia. Dao Yi, yang mengenakan jubah Tao putih, dipenuhi dengan aura Raja Manusia tahap akhir Yi. Dia membawa 4 Raja Manusia puncak di bawah komandonya, Ruan Yi, Chen Yi, Mi, dan Ji. Datang dari kejauhan. Setelah beberapa hari, kekuatan tertinggi dan warisan dari kamp penjaga aturan terungkap kepada semua orang untuk pertama kalinya. Untuk sementara waktu, Henry, Bai Xiong, Hill dan orang-orang kuat lainnya gemetar di bawah tekanan Dao Yi. Karena bahkan Henry, orang terkuat di dinasti Singa, hanyalah Raja Manusia Puncak. Dan sekarang di kamp penjaga aturan, ada 4 orang yang lebih kuat darinya, belum lagi Dao Yi di tahap akhir Raja Kesengsaraan Manusia. Setelah Dao Yi dan yang lainnya masuk, para prajurit di pintu masuk Departemen Perang berteriak lagi, Yang Mulia Yang Xia, pemimpin Sekte Liang, telah tiba. Boom! Aura lain dari Yi Jiaren Wang tahap akhir datang dari kejauhan. Bayangan matahari sepanjang 70 kaki melintas di udara. Kemudian Yang Xia bergegas ke sini bersama 5 manusia ahli tingkat raja dari Sekte Liang. Komandan Departemen Perang Tianxia, Wan Tianshui telah tiba. Boom! Di udara, hantu matahari berisi darah berukuran 70 kaki melintas, dan kemudian Wan Tianshui berjalan di garis depan, Qin Wu, Liu Ce, Zudi, 4 raja manusia puncak dari periode negara-negara berperang panjang, memasuki panggung. Pada titik ini, orang-orang kuat dari semua sisi di dunia Departemen Perang, kecuali kuil Tianshan, pada dasarnya telah tiba. Orang-orang kuat dari semua kekuatan tidak memasuki gerbang markas saat ini, tetapi sedang menunggu di pintu kedatangan kuil Tianshan. Ini tidak berarti bahwa setiap orang takut terhadap kuil surgawi, ini hanyalah rasa hormat yang diberikan oleh semua pihak kepada orang-orang kuat di kuil surgawi. Xiao Tians telah bertempur dalam beberapa pertempuran hidup dan mati dan telah memenangkan pengakuan dari Tianxia dan kubu penjaga aturan. Bas! Saat berikutnya, saat semua orang menunggu, aura hitam putih berukuran 90 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Di bawah bayangan megah berukuran 90 kaki, Kaisar Hitam dalam jubah perang hitam, ditemani oleh Raja Surgawi 4 tiang dari kuil surgawi, 4 orang terkuat di puncak Raja Manusia, kegelapan, perang, membunuh, menghancurkan, dan manusia. Lewat sini. Ketika Kaisar Hitam dan yang lainnya muncul, semua pria kuat yang datang hari ini mau tidak mau menyempitkan mata dan gemetar di dalam hati. Selain Master Kuil Xiao Tians, kuil Tianshan sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Wakil Kepala Istana pertama Heidi sendiri sudah menjadi yang terkuat di antara semua orang yang hadir. Puncak dari tahap akhir Raja Manusia satu kesengsaraan. Bayangan yang mengesankan, berukuran 90 kaki, menutupi langit dan bumi.
Tekanan yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh tempat dalam sekejap. Boom, 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 boom. Saat berikutnya, di bawah pengaruh puncak Ki Raja Manusia Kaisar Hitam Yiji di tahap selanjutnya, momentum Dao Yi, Yang Xia, Wan Tianshui, dan ketiga orang besar itu juga menyebar. Untuk sesaat, tiga hantu matahari berukuran 70 kaki muncul di depan pintu Departemen Perang. Di sisi lain, bayangan Mega Kaisar Hitam berukuran 90 kaki berada jauh dari bayangan matahari roda 3 di sisi berlawanan. Untuk sementara waktu, 4 Raja Manusia Wan Jie yang kuat di dunia Departemen Perang masih menjadi Raja Manusia Wan Jie terkuat. Aura keempat orang tersebut memenuhi radius puluhan mil. Ini masih dalam kendali yang disengaja. Pada saat yang sama, Xiao Tians, yang bersembunyi di rumah keluarga Tang di Xiajing, mau tidak mau melirik ke markas besar Departemen Perang. Merasakan momentum dari 4 Raja Manusia satu kesengsaraan tahap akhir yang muncul di sana, dia mengerutkan kening. Atas nama Kuil Surga, kami memerintahkan semua pihak untuk datang ke aliansi. Suster Heidi, apa yang kamu lakukan? Xiao Tians merasa sedikit bingung. Saat pemotongan berlanjut, kerutan di kening Xiao Tians semakin dalam. Bersambung.